Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Make ya guys ya. Udah cukup lama kita nggak ngebahas alur cerita ini karena manhwanya sempat hiatus lama. Dan sebelum kita memulai video kali ini, bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini supaya bisa kita update tiap hari pada bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, kawan-kawan bisa langsung cek di deskripsi di bawah, karena di deskripsi di bawah ada link untuk traktirin kopi. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di ujung season sebelumnya, Cynthia sang Capsec dihabisi oleh orang-orang misterius yang membuatnya tewas menggenaskan dengan duri-duri tajam yang keluar dari tubuhnya. Firion yang ngelihat kematiannya langsung lemas hingga jatuh berlutut, bahkan menjerit histeris saking dia nggak mampu menahan emosi kesedihannya lagi. Sementara itu, Art dan Sylvie baru aja tiba di gerbang pintu kota Etistin. Setelah mendobrak gerbang yang dihalau oleh pengawalnya, Ar pun terbang menaiki Sylvie untuk pergi ke pesisir barat benua Dikaten. Dalam perjalanannya, Ar tampak begitu menyesal dan merasa bersalah karena dulu memberikan blueprint kapal uapnya ke Gideon. Karena blueprint itu dicuri dan dimanfaatkan oleh musuh. Dan benar aja, begitu dia tiba di tebing salju pesisir kota Etistin, dia ngeliat di pesisir samudra udah ada ribuan kapal ala Krian yang bersiap untuk berlabuh di sana. Ngeliat itu, spontan Arthur shock luar biasa. Gak berselang lama juga, Arthur pun terbangun dari mimpinya tentang masa kecilnya dulu sebelum dia pindah ke dunia yang sekarang, sebelum dia reinkarnasi. Waktu itu Arthur bernama Gray bersama temannya yang bernama Nico. Mereka pergi mencuri barang-barang berharga demi kelangsungan panti asuhan mereka itu. Mereka menjual barang-barang tersebut kepada seorang bapak pemilik bar yang kebetulan punya banyak buku berharga seperti teknik mengontrol ki. Setelah transaksi selesai, si bapak mengizinkan Gray untuk mengambil buku-buku tersebut. Berhubung gak ada orang yang bisa membaca di sana juga. Justru Gray heran ngapain Nico ngajak-ngajak kegiatan mencuri itu dengannya. Secara sebenarnya Nico juga bisa melakukan semua ini sendirian. Nico beralasan kalau Gray bisa dapat buku gratis juga. Lagi pula melakukannya bersama-sama lebih menyenangkan katanya. Namun tiba-tiba Gray merasakan kalau mereka diikuti oleh orang yang tadinya juga berada di dalam bar. Mereka berdua pun buru-buru kabur agar uang mereka nggak dirampas. Tapi karena Nico nyaris ketangkap dan cedera, Gray terpaksa menjadikan dirinya sebagai incaran sambil berlari membawa segepok uang dalam kantong tersebut. Sayang dia berlari ke arah jalan buntu dan di sana kebetulan ada sebutir paku di dinding yang tertancap. Ngerasa nggak bisa kabur lagi, Gray pun menendang sebuah kaleng dengan kuat hingga menjatuhkan satu orang yang mengejarnya itu. Memanfaatkan badan orang tersebut, Gray melompat tinggi ke atas untuk mengambil paku yang menancap di dinding tadi. Begitu satu orang lagi datang menyerang dari belakang yang kebetulan terlihat dari pantulan genangan air di tanah, secepat kilat Gray menghindari serangan si kawan tersebut. Dan tanpa ampun dengan mata yang berlapiskan aura, Gray mengerahkan tinju yang menggenggam paku tadi tepat ke arah wajah si kawan itu, sehingga wajahnya pun tertembus paku menyemburkan banyak darah dan dia menjerit histeris kesakitan di atas tanah tersebut. Berkat itu Gray dan Nico punya kesempatan untuk kabur saat ini. Begitu udah dirasa aman, Nico memuji Gray yang gerakannya udah seperti raja-raja yang bertarung dalam duel. Dan dia bersyukur Gray ikutan kali ini karena bisa mengatasi masalah seperti ini. Jujur Gray merasa heran dengan apa yang baru aja dia lakukan. Tiba-tiba aja semuanya seperti bergerak dengan begitu lambat. Kayaknya si Gray ini udah jenius martial arts sejak kecil, tapi dia belum menyadarinya. Akhirnya mereka pun pulang ke panti asuhan secara mengendap-endap agar nggak ketahuan. Dan ternyata ibu kepala sekolah malah memanggil mereka untuk ngasih tahu ada anak baru yang ingin dia pertemukan dengan mereka berdua. Anak itu adalah cewek seumuran mereka yang bernama Cecilia. Oke, sedikit spoiler, kalau Arthur pada dunia yang sekarang adalah reinkarnasi dari Gray, sedangkan Nico adalah reinkarnasi dari Elijah, sedangkan Cecilia ini adalah Tessia. Tapi untuk saat ini Art nggak tahu kalau dua teman lamanya ternyata juga reinkarnasi ke dunia yang sama, ke dunia yang sekarang. Setelah Art terbangun, dia pun diundang oleh Firion untuk menghadiri rapat di lokasi yang udah ditentukan. Art pergi menemui Firion dengan memakai seragam putih dan jubah hitam yang terlihat megah. Kebetulan bersama Firion juga ada Aldir yang menuntun jalan di sana. Ngelihat Firion udah bisa tertawa dan bercanda, Ar pun bilang dalam hatinya, kelihatannya Firion udah menjadi lebih baik sejak kematian Direktur Gotski.
dia kuat. Ya lagi pula memang dia dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat. Aku masih terganggu dengan Fritra yang bisa mengejar Direktur Gutski. Tapi aku gak bisa membayangkan gimana perasaan Virion saat itu. Setelah itu mereka pun melompat dari istana langit dengan Virion terbang menggunakan skill Aldir. Sedangkan Ark menaiki Sylvie yang kembali ke wujud naga aslinya. Dalam perjalanan itu tiba-tiba Arthur teringat gimana hari terakhir dia latihan di Epeotus. Begitu dia memenuhi panggilan Kezes Indrat ke istana, Ark benar-benar kaget ngeliat Maer yang pernah menyembuhkannya ternyata adalah istri dari Kezes Indrat. Tapi dia tambah kaget lagi begitu Kezes memberikan nasihat terakhir yang Mimin juga belum tahu itu apa dan kita akan tahu nantinya sebentar lagi. So kita lanjut dulu. Gak berselang lama, setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka pun tiba di tengah lautan yang dipenuhi kapal-kapal ala Krian serta semacam menara laut yang udah ada 2 orang yang menunggu di sana. Mereka pun turun ke menara itu dan langsung disambut oleh 2 ala Krian untuk melakukan negosiasi. Ala Krian yang berrambut pendek bernama Silrit, sedangkan yang berjubah bernama Uto. Setelah awal pertemuan yang memanas karena provokasi Uto, akhirnya Silrit menyampaikan pesannya. Tujuan mereka, dia bilang, isi pesan dari Paduka Raja untuk para pemimpin di Katen cukup sederhana. Menyerahlah dan serahkan anggota keluarga kerajaan kalian. Belas kasihan akan ditunjukkan kepada mereka yang berhak. Kalau kalian melawan, maka semua yang ada di benua ini akan dibumi hanguskan. Ucapan itu seketika ngebuat urat kemarahan Virion bangkit. Dia pun bilang dengan lantang, yang seperti itu menjadi syarat katamu. Ini terlalu sepihak. Tapi Uto langsung memotong dan ngejawab, setidaknya kami udah ngasih kalian pilihan bukan? Jangan terlalu dipikirkan. Sekalipun kalian melawan, sebisa mungkin kami akan usahakan kematian kalian gak menyakitkan. Silrit pun mengingatkan Uto agar gak memancing pertempuran di sini. Tapi dia malah tersenyum licik dan bilang, aku gak berniat begitu kok. Kita cuma ngasih tahu perkara perang yang akan datang dengan sebaik-baiknya bukan? Demi kau dan juga cucumu itu akan kunikmati momen ini sebanyak yang kau mau, kata Uto sambil menjulurkan lidahnya untuk memprovokasi Virion. Baru aja Ark mengerahkan aura di pedangnya karena marah mendengarkan hal tersebut. Tiba-tiba Virion udah melesat ke depan dan menampar pipi Uto dengan sangat keras. Meski cukup kesakitan, Uto malah tertawa dan dia bilang, oh jadi aku dipukul. Tiba-tiba Ark tersedak kaget ngelihat satu tanduk Uto yang udah kepotong dan itu mengingatkannya pada kematian tragis Lance Alea. Amarah Ark pun mendidih di sana. Dia pun maju mendekati Uto dan dia bilang, jadi kau orangnya, kau yang membunuh Alea. Iya bukan? Anggota Lance yang tubuhnya terkoyak di dalam dungeon. Kau yang membunuhnya bukan? Uto mencoba mengingat-ingat hal tersebut dan dia pun ngejawab, sebenarnya siapa yang kau bicarakan? Ada banyak sekali orang yang kubunuh. Oh iya, apa maksudmu si elf manis itu? Gimana jika iya? Jadi gimana jika semua itu benar? Kata Uto dengan senyuman provokasinya. Tentu Arthur sangat marah mendengarkan hal tersebut. Tapi karena Virion memegang baunya, Ark pun menghela napas panjang untuk menahan emosinya. Lalu dia pun nanya, ada lagi yang ingin kau katakan? Apa cuma itu aja informasi soal perang ini? Uto pun kesal ngeliat Ark nggak terprovokasi dan Silrit menyampaikan kalau mereka memberi waktu bagi Dikaten selama 2 hari untuk mengambil sebuah keputusan di sini. Jika saat itu tiba anggota keluarga kerajaan Dikaten nggak menyerahkan diri, maka akan kami anggap sebagai penolakan dari kalian, kata Silrit yang ngebuat Virion sangat jengkel tentunya. Akhirnya pertemuan kedua belah pihak berakhir. Mereka semua bersiap untuk kembali ke tempat masing-masing. Namun tiba-tiba Uto pun bilang lagi, seharusnya kau dengar rintihan gadis Lance tersebut. Aku sampai merenung lama, mau aku bunuh dia ataupun enggak. Habisnya aku ingin terus menikmati jeritannya itu. Kali ini ucapan itu benar-benar membangkitkan amarah Arthur sampai dia nggak bisa menahannya lagi. Tanpa ragu dia mengaktifkan aura petir di tangannya dan menembakkan aura tersebut dengan cukup gila dan memaksa Uto dan Silrit harus menghindar. Tembakan aura Ark sebenarnya sangat kuat, bahkan meledak tinggi di lautan sana. Tapi Uto malah ketawa cekikikan dan ngeliat serangan Ark barusan. Dia bilang, ho, mengesankan. Aku nantikan pertemuan kita di medan perang, kata Uto yang mengiringi kepergian rombongan Arthur di sana. Sekarang kita pindah ke salah satu goa di Beast Glades. Terlihat tim Tessia dan Twin Horn saat ini sedang mengekstrak dropan monster untuk dibawa keluar. Tapi Darvos kecewa karena dropannya banyakkan ampas, nggak ada satupun yang bisa dijadikan senjata. Dia menduga pasti Arthur nih udah mengambil semua core monster yang bermanfaat bersamanya. Selagi Stannard dan juga Darvos adu argumen terkait kehebatan Arthur menghadapi monster
monster-monster itu, tiba-tiba Stannar tersentak kaget karena merasakan getaran keras di bawah kakinya. "Apa kau merasakan itu barusan, Darvus?" tanya Stannar penasaran. Darvus ngejawab, "Ya palingan cuma bis yang saling menaiki satu sama lainnya seperti ucapanmu, bukan?" Sementara itu di tempat yang sama, Tessiah mendatangi Helen dan Adam untuk menanyakan apa rencana Twin Horn setelah raid ampas ini, alias raid kurang dropan. Helen cerita kalau mereka akan kembali ke Sirus untuk memulihkan supply sebelum pergi ke dungeon berikutnya di Black Band. Sedangkan Tessiah dan timnya harus kembali ke Flying Castle sampai dapat tugas berikutnya, sesuatu yang sebenarnya Tessiah kurang suka. Setelah Tessiah curhat dengan Helen dan juga Adam, Darsden, Jasmine, dan Karya sedang mengecek sebuah retakan yang cukup aneh di dinding bawah tanah tersebut, di dinding gua. Darsden penasaran kok bisa komposisi dinding gua ini terlihat agak berbeda. Lalu tiba-tiba keluarlah cahaya terang benderang dari dinding tersebut diikuti suara retakan yang sangat keras. Ngelihat itu Darsden pun langsung berteriak kepada semuanya lari. Seketika keluarlah para monster dari balik dinding tersebut yang jumlahnya sangat banyak dan mulai memangsa orang-orang yang ada di sana. Beberapa ada yang gak selamat karena terlalu mendadak, tapi ada juga yang bisa bertahan dan melawan para monster tersebut. Selagi kekacauan parah terjadi di dalam gua tersebut, tiba-tiba Darvus terpental jatuh ke tanah karena terkena hantaman keras dari tongkat orc yang ngebuat Stannar panik bukan main. Di saat yang sama juga Alice mengerahkan magic akar dari Beast Wheel-nya. Diikuti Helen yang bersiap menembakkan panah-panah es tersebut. Serangan kombinasi mereka berdua mampu membantai beberapa monster sekaligus dalam sekejap. Namun tiba-tiba muncul monster orc dari belakang yang ngebuat mereka berdua benar-benar kaget. Untungnya serangan tongkat orc itu masih bisa mereka hindari di saat-saat terakhir. Ngelihat ganasnya para monster tersebut, Tessiah pun bilang dalam hati, gimana bisa Arthur mengalahkan monster sebanyak ini sendirian? Sedangkan Darvus sendiri saat ini benar-benar kewalahan parah dengan orc yang menahan kedua kapaknya itu. Dengan tangan yang bergetar, Darvus pun bilang, "Ayolah lenganku bergerak." Tiba-tiba datanglah Karya yang menghantam pipi orc dengan begitu dahsyat sampai pipinya hancur, memuntahkan banyak darah segar. Karya yang heran ngeliat Darvus gak seperti biasanya, nanya ada apa. Darvus pun ngejawab, "Aku masih hampir gak bisa merasakan lenganku setelah apa yang bajingan Arthur itu lakukan kepadaku sebelumnya." Tessiah pun nyuruh mereka berdua untuk pergi ke pintu keluar dan bawa prajurit sebanyak mungkin. Lalu berkat kecepatan dan kelincahan dari Jasmine yang luar biasa, para orc yang mencoba menyerang mereka benar-benar tercincang habis satu persatu. Di saat semuanya hampir berada di pintu keluar, tersisalah Darsden dan Adam yang harus menghadapi banyak orc sekaligus yang masih berada di bagian dalam. Untung Helen dan Alice berhasil menyerang dan menciptakan barrier di sekeliling mereka, sehingga para orc yang menyerang mereka tadinya terluka cukup parah. Namun luput dari pengawasan mereka, ada seekor orc dan monster serigala yang merobek barrier yang tersisa langsung menerjang mereka. Berkat kehebatan skill tombak dari Adam, tembakan panah Helen dan juga para monster itu berhasil dibunuh dalam sekejap. Sayang, Darsden malah terluka parah dan tertimpa oleh monster raksasa yang mirip kodok. Makanya Adam dan Helen buru-buru menyerang monster tersebut untuk menyelamatkan Darsden yang kini nggak bisa bergerak. Baru aja Helen mau mencabut anak panah yang tertancap di monster tersebut, tiba-tiba datang monster lainnya, monster serigala lain yang menyerangnya secara mendadak. Helen memang masih bisa menahan ganasnya taring monster serigala dengan busur panahnya tersebut, tapi seekor orc malah menyerangnya dari belakang dan bersiap menyerang dengan cakar tajamnya. Seketika ceras, darah segar menyembur dengan deras di depan mata Helen. Ngelihat itu spontan, mata Tessiah terbuka dengan lebar dan dia langsung berteriak, "Tidak!" Sekarang kita pindah ke Ar dan Virion yang baru aja kembali ke Flying Castle. Setiba mereka di sana, Arthur langsung nanya, "Kau nggak benar-benar mempertimbangkan tawaran mereka, bukan?" Jujur Virion kebingungan dan dia ngerasa kalau Alakrian menepati janji mereka, maka banyak nyawa nggak bersalah yang bisa diselamatkan. Tapi menurut Arthur itu adalah kepastian yang nggak jelas meski mengorbankan nyawa Virion dan keluarganya. Belum tentu mereka para Alakrian itu menepati janji mereka dan menepati apa yang mereka katakan. Aldir membenarkan ucapan dari Ar tersebut. Bahkan dia yakin Epioto sekalipun gak akan aman dari bahaya. Semua itu sebenarnya udah dipikirkan oleh Virion. Tapi masalahnya gak adil kalau Virion gak memberitahukan pilihan ini kepada penduduk di Katen. Arthur langsung ngejawab, gimana kalau para penduduk malah memilih untuk mengorbankan nyawa keluarga kerajaan yang jelas-jelas itu bukanlah pilihan terbaik.
Virion mengiyakan pernyataan dari Arthur tersebut. Tapi sekarang masanya bukanlah raja yang memilih untuk rakyatnya, tapi rakyat yang harus memilih sendiri untuk menentukan nasib mereka ke depannya nanti. Gak berselang lama, saat Arthur berada di menara, dia gak sengaja ngelihat Ellie, adik perempuannya. Dia sedang diganggu oleh playboy dari elf. Setelah playboy tersebut diringkus oleh beruangnya Ellie, barulah Arthur menjumpai adiknya. Mereka pun saling berpelukan bahagia karena udah lama gak berjumpa. Namun tiba-tiba Ellie curhat ke abangnya dan dia bilang, "Bagus kakak ada di sini. Kamulah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka." "Menghentikan siapa?" tanya Art penasaran. Ellie lanjutin, "Ibu dan ayah. Mereka memutuskan untuk ikut dalam peperangan," kata Ellie yang ngebuat Art benar-benar kaget. Arthur buru-buru mendatangi kedua orang tuanya di salah satu kamar istana dan membicarakan keikutsertaan mereka dalam perang tersebut seperti yang Ellie katakan tadi. Menurut Arthur, kedua orang tuanya baru boleh terjun mengambil resiko perang ketika Ellie udah menjadi lebih dewasa. Tapi Reynold atau ayahnya menanggapi kalau Virion udah bilang kalau mereka boleh ikut serta jika Arthur udah kembali dari Epiotus atau Ellie menjadi lebih dewasa. Dan sekarang syarat Virion udah terpenuhi dengan kembalinya Arthur. Selain itu, mereka juga dapat pesan transmisi dari Helen kalau ada serangan di dungeon setelah semuanya pergi. Mendengarkan itu, seketika mata Art terbuka dengan lebar dan dia bilang, "Apa? Nggak mungkin. Aku baru aja pulang dari sana kemarin. Aku menyelesaikan dungeon tersebut dan membunuh mutan rank S-nya seorang diri." Tapi Reynold ngejawab, "Ada pintu masuk tersembunyi di balik dindingnya." Sehingga Beast bermunculan lagi. Twin Horn tetap di sana untuk mengulur waktu bagi para prajurit muda bisa selamat. Tapi Adam, dia nggak berhasil selamat. Perasaan Arthur langsung bercampur aduk mendengarkan informasi tersebut. Antara sedih kehilangan Adam dan merasa bersalah karena nggak mengecek keadaan dungeon sampai dengan tuntas. Tapi Reynold menjelaskan kalau memang nggak ada yang bisa Arthur lakukan di saat itu, karena pintu kemunculan Beast itu terblokir, bahkan mana aja nggak bisa lewat. Jadi pertempuran setelah itu pun terjadi dan menjatuhkan banyak korban. Benar-benar nggak terduga. Tiba-tiba Art teringat dengan Tessia, makanya dia nanya lagi apa ada korban lain yang dia kenal. Orang tua Art nggak tahu apa-apa karena transmisi yang mereka terima bersifat singkat dan juga darurat. Jadinya Helen cuma ngejelasin situasi secara singkat dan kematian Adam. Mendengarkan itu, Art pun bilang lagi, "Aku sungguh turut berduka cita dengan kepergian Adam. Tapi apakah kalian sampai ikut peperangan karena hal ini?" Reynold pun ngejawab, "Jangan salah paham Arthur. Kami nggak melakukan ini karena merasa bersalah. Faktanya, nyawa seorang prajurit memang akan selalu dalam bahaya. Meski keputusan kami ini terlihat egois dan kau nggak menyukainya, tolong jangan salahkan ayahmu atas keputusan ini. Justru ibumu inilah yang ingin kembali untuk membantu Twin Horn." Seketika ucapan tersebut membuat Art heran. Kok bisa ibunya mau membahayakan dirinya sendiri? Bukannya dulu Reynold pernah bilang kalau Alice atau ibunya nggak boleh menggunakan magic karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Terus kenapa tiba-tiba ibunya berubah sikap seperti ini? Mendengarkan itu, Reynold dan Alice pun saling mengangguk. Mereka udah siap untuk membuka rahasia yang sebenarnya. Alice pun menyuruh Arthur duduk di sampingnya dan dia bilang, "Kamu mungkin banyak mengetahui saat-saat kami bersama di Twin Horn dulu. Tapi sebenarnya Twin Horn punya anggota lain sebelum kau lahir, nak." Alice pun mulai cerita tentang anggota tersebut, cewek yang bernama Lensa. Lensa adalah orang yang berkebalikan dengan Alice, sering kurang ajar dan juga belak-belakan. Tapi entah kenapa dia dan Lensa bisa akur dengan begitu cepat. Lensa udah menjadi augmenter yang terkenal sebelum bergabung dengan Twin Horn. Jadi Alice dan kawan-kawan sangat kaget begitu mendengarkan Lensa minta bergabung dengan mereka setelahnya. Lensa memang orang yang supel dan cepat beradaptasi. Bahkan dia mampu membuat Jasmine yang gak pernah tersenyum jadi tersenyum di saat itu, termasuk jadi mak comblangnya antara Alice dan Reynold. Sayang, Lensa hanya berada di Twin Horn sekitar 2 tahun karena sebuah insiden. Dan sebelum insiden itu terjadi, mereka semua ceroboh sehingga diserang secara mendadak oleh sekawanan Trigger. Alice menutup luka semua orang secepat yang dia bisa. Bagi yang lainnya termasuk Reynold, hal ini membantu mereka pulih lebih cepat. Luka mereka yang berada di bagian tangan dan kaki bisa sembuh dengan mudah. Tapi racun Stinger dalam luka Lensa berada dekat di manakornya, sehingga racunnya pun menyebar dengan cepat. Pada akhirnya manakor Lensa rusak permanen, sehingga dia nggak bisa lagi melakukan manipulasi mana. Saat kejadian berlangsung, Alice pikir dia udah melakukan semua yang dia bisa. Tapi setelahnya dia baru sadar bahwa andai dia nggak menutup lukanya, seorang dokter mungkin bisa dengan mudah mengeluarkan racunnya. Dan Lensa saat ini masih bisa menggunakan mananya. Alice bilang ke Arthur, "Aku udah merenggut kehidupan sahabat sekaligus rekan satu tim dari satu-satunya kebahagiaan sejati dalam hidupnya." Lensa selalu mengatakan kalau dia ingin mati dengan mulia dalam pertempuran.
Jadi saat dia nggak bisa lagi menggunakan mana, dia masuk ke dalam dungeon sendirian. Dia nggak pernah kembali lagi setelahnya. Semua itu salahku Arthur. Dia pasti baik-baik aja seandainya aku nggak menyembuhkannya. Tapi kami sungguh menyayangi dia. Dan sejak saat itulah aku selalu merasa takut menggunakan magic selain untuk luka ringan. Aku tahu kematian Adam nggak sama seperti Lensa. Tapi setelah semua kebaikan yang udah Twin Horn berikan kepada kami, aku merasa udah saatnya aku berada untuk mereka saat ini. Lagi pula kami nggak tahan ngelihatmu bertarung sementara kami diam di sini menjalani kehidupan yang tenang sambil menunggu kedatangannya kabar baik. Cerita sang ibu sangat dipahami oleh Arthur. Tapi Arthur pun bilang kepada ibunya apa yang akan terjadi kepada Ellie kalau mereka berdua kenapa-kenapa. Bagaimana nasib Ellie jika salah satu dari mereka tewas. Mendengarkan perkataan Arthur tersebut, Reynold pun memegang pundak Art dan bilang, Arthur, sekuat apapun dirimu, kematian jarang datang karena kelemahan. Justru kematian seringkali datang saat kita sedang lengah. Itu pun berlaku sama bagimu, Art. Tapi setidaknya kami udah melakukan peran kami dalam meraih kemenangan yang kita cita-citakan. Aku akan melindungi ibumu, tenang aja. Tujuan kami dalam peperangan ini adalah kembali kepadamu dan adikmu hidup-hidup. Tapi kau pun harus berbuat yang sama. Apapun yang terjadi, kau harus tetap hidup. Sekalipun kita kalah dalam peperangan ini, selalu ada kesempatan melawan balik. Tapi kau akan kalah selamanya jika kau mati. Gak akan ada kesempatan kedua. Dan tiba-tiba Virion pun mendatangi ruangan mereka. Dia menyampaikan bela sungkawa atas kematian Adam dan mengatakan kalau prajurit lainnya termasuk Twin Horn baru aja tiba di Flying Castle. Info tersebut membuat mereka berdua terdiam kaget karena mereka harap-harap cemas gak ada korban lain yang mereka kenal. Gak berselang lama, Virion, Arthur, dan orang tuanya menunggu kedatangan prajurit di pintu gerbang portal. Begitu gerbang dibuka, Helen lah yang datang pertama kali dan mereka kenal. Dia bilang ke Reynold dan Alice kalau yang lain sedang diantar ke bagian medis, cuma Adam aja yang gak selamat. Setelah menguatkan hati Arthur agar gak merasa bersalah atas kematian Adam, Helen pun masuk ke istana bersama Reynold dan juga Alice untuk membicarakan kembalinya mereka berdua ke Twin Horn. Setelahnya secara berurutan juga masuk Stannard, Karya, dan Darvus. Di antara mereka hanya Darvus lah yang terluka paling parah, bahkan sampai kesulitan untuk berjalan. Dan begitu Art mau nanya keadaan Tessia pada Karya, tiba-tiba Tessia masuk ke pintu gerbang yang ngebuat Art terdiam sejenak. Karena di hari terakhirnya berada di Epiotus sebelumnya, ternyata nasihat yang diberikan KZ kepada Arthur mengatakan, Arthur, kuharap kau nggak menganggap remeh nasihatku ini. Akan lebih bijak kalau kau menutup hatimu kepada putri elf tersebut. Meski begitu, Art tetap menyambut Tessia dengan hangat dan langsung memeluknya karena udah lama nggak berjumpa. Lalu Art pun mengajak Tessia untuk berjumpa dengan kakeknya Virion. Gak banyak waktu yang bisa Tessia habiskan dengan Art setelah reuni yang singkat tersebut, karena Virion bersikeras mengirimkan Tessia ke kamar untuk tes kesehatan. Begitu Virion melepaskan pelukannya, kondisi Tessia sebenarnya cukup baik. Paling beberapa tulangnya aja yang merasa nyeri, dan yang paling penting dia senang semua timnya bisa kembali dengan selamat. Setibanya di kamar, Tessia pengen langsung beristirahat, tapi entah kenapa malam itu dia nggak bisa tidur. Makanya dia pun keluar kamar untuk berjumpa lagi dengan kakeknya. Tapi begitu dia tiba di depan ruangan Virion, Tessia nggak sengaja mendengarkan adu argumen antara Arthur dan juga Virion tentang rahasia yang nggak boleh Tessia ketahui saat ini. Virion bersikeras rahasianya harus tetap dijaga mengingat situasi sekarang kurang kondusif. Tapi Art malah bilang gimana kalau Tessia tahu dari yang lain, bukan dari Virion, bukankah akan lebih parah lagi? Tiba-tiba Tessia mendengarkan ucapan Virion ke Arthur yang bilang, dengan tewasnya Cynthia di tangan para Fritra keparat itu di istana ini, gimana kalau dia memutuskan untuk pergi membalaskan dendam sendirian? Ucapan itu seketika membuat Tessia benar-benar shock luar biasa. Dia nggak menyangka masternya yang selama ini begitu peduli dan sayang kepadanya udah tiada. Bahkan berkali-kali dia mengatakan dalam hatinya kalau semua ini pasti bohong. Begitu Arthur dan Virion keluar dari ruangan dan mereka benar-benar kaget ngelihat Tessia berada di depan pintu. Tanpa ragu Tessia pun bilang ke mereka berdua, Master Cynthia, bawa aku kepadanya. Akhirnya Tessia pun dibawa ke makam Cynthia yang berada di penjara bawah tanah. Setiba mereka di sana, Tessia sangat kecewa akan dua hal kepada kakeknya. Pertama, jenazah Master Cynthia nggak pantas disimpan di penjara bawah tanah, tempat para kriminal, pembunuh, dan juga pengkhianat. Kedua, udah seharusnya Master Cynthia dapat upacara pemakaman publik dengan seluruh muridnya dan profesor yang mengajar di Sirus atas semua jasanya terhadap benua Dikaten. Bukan malah dibiarin membusuk di penjara kotor rendahan ini.
Tessia pun meneteskan air matanya dan berteriak, "Kenapa kakek menyembunyikan ini dariku? Seandainya aku nggak sengaja mendengarkannya tadi, kapan aku akan diberitahu tentang kabar ini? Seminggu lagi, sebulan lagi, atau setelah perang berakhir, atau selamanya aku nggak diberitahu? Apa ada lagi yang kakek sembunyikan dariku? Meski aku udah melakukan segala hal untuk menunjukkan kedewasaanku, menunjukkan aku udah tumbuh, kakek tetap memperlakukanku seperti anak kecil." Mendengarkan itu, Ar pun bilang dengan tegas, "Kau memang masih anak kecil, Tessia. Melemparkan diri ke garda depan di usia dini bukan berarti membuatmu menjadi dewasa. Membuat dirimu berada di dalam bahaya sebagai cara untuk membuktikan kedewasaan. Gak ada bedanya dengan anak yang meluapkan amarahnya. Kalau kau mau berpikir sejenak, kau pasti akan sadar alasan kenapa kakekmu harus merahasiakan ini. Kau pikir akan seperti apa jadinya kalau dia mengumumkan seorang yang telah terbunuh oleh musuh kita di tempat teraman di benua ini? Kau itu baru 17 tahun, Tessia." Betapa emosinya Tessia dikatakan seperti itu dengan Ar, dan dia pun langsung membalas, "Kau juga sama, Arthur. Tapi kakek, Aldir, bahkan Master Cynthia gak pernah menganggapmu sebagai anak kecil. Ini benar-benar gak adil. Kau bisa melakukan apa yang kau mau, tapi sekeras apapun aku berusaha, apapun yang ku perbuat, aku selalu menjadi gadis yang butuh perlindungan. Jangan harap aku bersikap seperti adikmu, Arthur. Gak semua orang yang kau pedulikan bisa kau kurung dalam sangkar." Akhirnya pertengkaran mereka berdua dilerai oleh Virion. Dan setelahnya Ar pun langsung pamit dengan mengatakan, "Sepertinya aku udah salah, Virion." Dia belum siap untuk mengetahui fakta ini. Tessia pun menangis sejadi-jadinya mendapatkan perkataan tersebut. Makanya Virion mencoba menenangkan hatinya sambil mengajak Tessia untuk memberikan penghormatan pada Cynthia. Menurut Virion, daripada dihadiri jutaan orang di upacara pemakaman, Cynthia pasti lebih memilih beberapa orang yang dia sayangi aja untuk berkabung atas kepergiannya ini. Sementara itu, Ar berjalan menelusuri istana dengan wajah yang jengkel. Tiba-tiba Sylvie menggigit kakinya karena kesan melihat Ar memperlakukan Tessia sebelumnya. Memang Tessia nggak bisa berpikir objektif karena dibawa perasaan seperti itu. Dan nggak sepantasnya Tessia mengatakan tentang Ellie sebelumnya. Tapi menurut Sylvie, Ar sebenarnya meluapkan kekesalan atas kedua orang tuanya yang akan pergi berperang kepada Tessia. Ar pun diam sejenak mendengarkan itu. Ucapan Sylvie memang ada benarnya. Tapi Ar langsung ganti topik dan menanyakan latihan apa yang Sylvie terima di Epiotus. Sylvie menjawab, "Melatih diri agar menjadi lebih kuat, tapi aku juga mengambil kursus sampingan tentang cara terbaik dalam mengomelimu." Tiba-tiba Ar berhenti melangkah. Dia menatap langit malam dan tatapan kosong. Lalu dia bilang, "Aku rindu masa-masa yang gak serumit sekarang, Sylvie," kata Arthur yang kembali teringat gimana masa kecilnya sebagai Grey dulu sebelum reinkarnasi. Waktu itu kepala panti asuhan yang bernama Ibu Welbeck menasehati Grey di ruangannya agar menggunakan Ki secara efisien karena jumlah Ki Grey itu lebih sedikit dari anak seusianya. Nggak lupa Welbeck juga bilang kalau mulai sekarang panti asuhan nggak lagi menerima donasi berhubung pemerintah bersedia memberikan biaya operasional. Dalam hati Grey takut ketahuan kalau donasi yang datang selama ini sebenarnya dari kerjaan mencurian mereka. Makanya dia pun buru-buru pamit ke Welbeck sebelum kedoknya terbongkar. Tapi Welbeck malah nanya ke Grey, kok bisa Cecilia itu cuma akrab kepada Grey dan juga Nico, sementara yang lain enggak? Grey ngejawab, selain kecelakaan kecilnya bisa dibilang kami perlahan-lahan dekat dengannya. Tapi sampai saat ini pun Cecilia belum ngomong apapun dengan kami. Mendengarkan itu, Welbeck pun meminta Grey agar bisa berteman lebih dekat dengan Cecilia agar mengurangi kecelakaan yang selama ini bisa melukai anak-anak yang lain. Selepas keluar dari ruangan kepala panti asuhan, Grey pun kembali ke kamar bersamanya dengan Nico juga. Terlihat Nico baru aja selesai merajut sarung tangan yang ketika menyentuh Grey dia langsung kesetrum listrik. Daripada Grey penasaran, Nico pun bilang kalau sarung tangan ini dibuat khusus dari serat mikro yang bisa menghantarkan ki sampai tingkat tertentu, sehingga ki yang dihantarkan bisa menyetrum musuh dan ngebuat musuh kesakitan. Ya intinya Nico sedang membuat alat pertahanan diri. Ngelihat encernya otak Nico ini, Grey heran kok bisa dia ini belum diadopsi hingga saat ini. Nico ngejawab, aku nggak sedang terburu-buru kok. Lagi pula punya orang tua itu nggak sehebat yang kau bayangkan. Ucapan itu membuat Grey terdiam sejenak. Grey sama sekali nggak punya kenangan tentang orang tuanya, mau itu kenangan baik ataupun buruk. Tapi Nico berbeda, dia membenci orang tuanya yang dulu. Saking bencinya, Grey sering berpikir apa sebaiknya nggak membuat Nico teringat akan hal tersebut. Selagi keduanya mengobrol panjang lebar tentang gimana Nico mendapatkan serat mikro yang mahal dari uang hasil curian serta panti asuhan yang juga udah didanai oleh pemerintah, tiba-tiba mereka berdua merasakan getaran hebat dan keras yang langsung mereka yakini itu berasal dari Cecilia.
Cecilia. Mereka pun berjalan perlahan sambil memegangi dinding untuk pergi ke ruangannya. Tapi begitu mereka tiba di depan pintu ruangan Cecilia, Gray dan Nico kaget karena cuma ada dua orang dewasa yang berdiri di depan pintu tanpa melakukan apapun. Gray buru-buru merebut dan memakai sarung tangan dari Nico, dan dia pun pergi secepatnya ke dalam ruangan Cecilia, yang ngebuat dua orang dewasa tersebut benar-benar kaget. Setibanya di dalam, terlihatlah Cecilia yang sedang meringkuk di kasurnya dengan aura ki pekat yang memancar dari tubuhnya. Faktanya, Cecilia merupakan seorang irregular di antara pengguna ki lainnya. Saat praktisi yang paling kompeten aja cuma bisa memproduksi sedikit energi dengan ki yang dimilikinya, Cecilia mampu menyelimuti dirinya dengan aliran ki yang sangat deras. Namun sayang nggak bisa mengendalikannya. Berdasarkan yang Gray tahu dari Welbeck, ledakan ki bisa terjadi lewat provokasi emosional sekecil apapun. Beberapa pengguna ki memang menganggap kekuatan ini sebagai bakat, tapi bagi anak seperti dia, Gray hanya bisa memandang kemampuan ini sebagai sebuah kutukan. Sambil terus melangkah ke depan dengan cukup kesulitan, Gray pun bilang, "Bertahanlah Cecilia." Cecilia yang berderai air mata pun ngejawab, "Jangan mendekat, kau bisa terluka." Dan benar aja, salah satu aura ki memancar melukai lengan Gray hingga berdarah. Tapi Gray nggak peduli, dia terus mendekati Cecilia dengan memakai sarung tangan yang diciptakan oleh Nico sebelumnya. "Genggam tanganku Cecilia," kata Gray. Dan begitu tangan mereka bersentuhan, terjadilah sengatan listrik yang ngebuat Cecilia jatuh pingsan sehingga ledakan ki pun menghilang. Tapi di saat yang sama juga seluruh ki Gray terserap ke sarung tangan tersebut yang ngebuat pandangan matanya mulai kabur. Dalam hatinya Gray bilang, "Menyedihkan, kiku terlalu kecil dan begitu terserap benda ini langsung membuatku seperti ini." Setelahnya Gray pun ikutan pingsan di kasur Cecilia. Kembali ke timeline yang sekarang, ternyata flashback barusan terjadi dalam mimpi Arthur yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Berhubung sekarang udah pagi, pelayan pun mulai mengetuk pintu agar Arthur bangun karena harus bersiap menghadiri pidato Komandan Virion. Karena Arthur nggak bangun-bangun juga, Byron menyuruh si pelayan minggir dan dia meledakkan pintu kamar Arthur yang ngebuatnya tersentak kaget dari tidurnya. Parahnya, Byron menembakkan aura petir ke Arthur sehingga memaksanya harus menangkap dengan tangannya. Setelahnya Arthur pun bilang, "Aku nggak senang bisa melihatmu lagi, Byron." Byron ngejawab, "Rupanya kau udah mempelajari beberapa trik pembaruan mana ya?" Jujur, Art sangat kesal diserang dari belakang seperti ini. Tapi Byron berkilah kalau sekarang kita sedang dalam situasi perang, jadi semua prajurit wajib bersiaga gimana pun caranya. Dan Byron nyuruh Art untuk segera bersiap karena anggota Lance lainnya udah berada dekat gerbang teleportasi. Mendengarkan itu, Arthur menghela napas panjang dan bilang dalam hatinya, "Dulu Lucas, sekarang Byron yang selalu berbeda pendapat denganku. Tapi aku mengerti apa maksud dia saat bilang kita sedang berperang. Kami berdua adalah prajurit yang sangat berharga, dan perbedaan pendapat kami ini menjadi hal yang gak berarti saat berdua ini sedang dipertaruhkan." Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan sepertinya dalam peperangan nantinya akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Yuk kita cukupkan cerita yang sampai di sini ya guys ya. Alurnya memang agak kurang menarik ya untuk season baru ini, di part pertama ini, karena memang sepertinya lagi build alur cerita baru di season baru ini. So nikmati aja, dan kemungkinan di part selanjutnya bakal lebih seru lagi. Nantikan terus alur cerita Strongest Make hanya di channel Fokuser Anime, dan stay update.